lahu min as-sahabati anna rakaba ja'u fashahidu annahum ra'u hilala bil ams fa amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yuftiru wa ila asbahu ay yadhku ila musallahu rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa hadha lahu wa isnaduhu sahih. Dari Abi Umair bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Abu Umar, sebagian dari para sahabat, anna rakaba ja'u, ada rombongan lagi dalam perjalanan datang. Mereka bersaksi bahwa sesungguhnya mereka telah melihat hilal kemarin. Jadi ketika rombongan datang, ini Nabi dan sahabat-sahabat masih pada puasa. Kemudian fa'amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan sahabat untuk berbuka. Kemudian berikutnya lagi adalah untuk pergi ila musallahum, ke tempat-tempat sholat mereka. Musallahu bukan ila masajid. Kenapa? Karena pada zaman Nabi sholat itu adalah tempatnya enggak di masjid. Sholatnya di mana? Di lapangan. Ya, jadi kalau ada yang sebagian ulama mengatakan melihat satu hadis kebanyakan di masjid dan kebanyakan di lapangan. Ya, kalau ada sesuatu hal ibaratnya ya ada hal yang mungkin ada mudarat di lapangan baru ke masjid. Nah, kita lihat musallahum, tempat sholat mereka, artinya tempat sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Ini menjadi dalil bahwa kalau seandainya ada orang yang menyaksikan bahwa hilal telah terlihat dan dia berani bersumpah, maka orang-orang yang ada di sekitarnya harus beridul fitri atau berbuka. Gak boleh puasa. Ya. Jadi kesaksiannya juga nanti diuji. Gimana kalau seandainya ada orang dia melihat, tapi karena pemerintah mengatakan enggak yakin. Gimana dengan orang tersebut? Dia harus berbuka atau tidak? Nah, orang tersebut harus berbuka. Kenapa? Karena orang tersebut melihat hilal. Ya kan, persaksiannya itu kan ada orang-orang khusus. Karena ketika sidang isbat tentunya banyak yang memantau hilal. Ada yang memantau merupakan dari anggota tim ru'yatul hilal, ada yang sekedar saja. Tapi biasanya ada ulama-ulama yang walaupun tidak masuk ke tim untuk ru'yatul hilal karena kredibel, maka diambil sumpahnya untuk menyatakan jika memang melihat hilal. Ya, Idul Fitri seperti itu, dari Ibrahim juga seperti itu. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawmal fitri hatta ya'kula tamaratin, akhrajahu al-Bukhari wa fi riwayati mu'allaqah wa wasfaha Ahmad wa yaquluna afrada. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pergi salat Idul Fitri melainkan beliau makan beberapa kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan riwayat yang lain dikatakan ya'kuluna afradan, ya'kuluna afradan. Jadi kurma tersebut dimakannya satu-satu. Kalau kita kan Idul Fitri kan makannya apa? Betul. Kalau ikutin sunnahnya Nabi, sebelum Idul Fitri makannya kurma aja. Kalau makannya sayur lontong takut kekenyangan. Ya kan? Boleh begitu waktunya sempit. Kurma kan masih ada.
kalau misalkan kita puasa kurma, udah makan aja kurma. Kalau sudah berbicara mengenai beberapa, ya, tamaratin, biasa Nabi mengambil kurma itu minimal 3 diambil. Karena tamaratin itu berarti bentuknya adalah jamak taksir, yang jamak itu dalam bahasa Arab minimal adalah 3. Ya, jadi 3 makannya satu-satu. Itu ngambil sunnahnya Nabi kalau kita mau beridul fitri sholat. Wa Ibnu Buraidah an Abi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama wa la yat'ama yaumal adha hatta yusalliya. Rawahu Baihaqi wa zada kana idza raja'a kalamin kabdi udhiyati. Dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya Ibnu Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Buraidah bersabda Rasulullah SAW adalah Rasulullah. Beliau tidak keluar pada sholat Idul Fitri untuk sholat Idul Fitri hatta yat'am, sehingga beliau makan. Yat'am ya, bukan yashrab, makan. Ya, makannya jelas yang kecil-kecil namanya. Wala yat'amu yaumal adha. Beliau tidak makan pada sholat Idul Adha sehingga beliau sholat terlebih dahulu. Gimana kalau seandainya Idul Adha, sebelum Idul Adha kita minum? Nah, karena bentuknya adalah yat'ama, makan, suara kita seret. Apalagi harus jadi petugas di sholat Idul Fitri, Idul Adha. Minum, silakan minum. Karena redaksinya adalah wala yat'am. Jangan makan sebelum sholat, hanya sampai sholat. Nah, dijelaskan karena idza raja'a akala min kabdi udhiyatan. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW makan setelah Idul Adha, sholat Idul Adha, beliau makan hati hewan kurbannya. Ini sudah berarti. Jadi kalau misalkan makan hati hewan kurbannya, berarti selepas sholat nggak makan dulu, makannya. Nah, ketika hewan kurban disembelih, hatinya diambil, kemudian diapain terserah, mau disate, mau diapain terserah. Ya, jadi beliau seperti itu. Makanya ya, kalau misalkan kita korban, selain memang dapat bungkusan atau paha kalau kambing, maka hatinya diambil aja nggak apa-apa. Ya, daripada itu hati nanti dibagi-bagi air kecil-kecil, udah diambil hati, nggak apa-apa. Nah, ini merupakan sunnah. Begitu juga saran daripada Imam Syafi'i itu mengambil bagian hewan kurban, yaitu hatinya. Kemudian wa'an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat umirna an nakhruja al-awatiq wal hayd fil idain yashhadna al-khaira wa da'watal muslimina ya'tazilul hayd al-musalliya muttafaqun alaih. Dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha berkata Ummi Atiyah, kami diperintah untuk menyuruh keluar al-awatiq. Apa itu al-awatiq? Al-fatayat al-abkar al-balighat wal muqarribat al-bulugh. Jadi Ummi Atiyah ini seorang ibu diberintah sama Nabi supaya awatik itu keluar. Apa itu awatik? Yaitu remaja-remaja yang masih muda yang udah baligh atau mendekati baligh disuruh keluar. Makna disuruh keluar itu adalah ikutin sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Maka
Makanya nggak kayak sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha perempuan ikut. Ya, di mana misalkan perempuan ikut. Ya. Kemudian muttafaqun alaih. Al-balighat wal muqaribatil bulugh, atau orang-orang yang mendekati balik. Tetapi dengan syarat bahwa perempuan tersebut tidak menjadi fitnah jika keluar, dan perempuan tersebut ya bukanlah orang yang tidak diperbolehkan keluar. Karena ada kan perempuan yang tidak diperbolehkan keluar, ada secara syariat. Siapa itu? Di antaranya adalah perempuan yang meninggal suaminya. Ya, dalam Al-Quran arba'ata ashhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Jadi jangan keluar. Tapi kalau misalkan memang kebutuhan mendesak silakan saja, tapi jangan sampai berhias. Ya, berhias apalagi pakai minyak wangi, jangan. Ya, jadi kembali kepada sholat Id. Ketika sholat Id, perempuan disarankan apabila tidak mengandung fitnah. Gimana kalau seandainya sholat dilaksanakan di masjid atau musola? Kan kadang ada orang berargumen sunnahnya itu sholat bukan di masjid atau musola, sunnahnya itu di lapangan. Bicaranya apakah benar kalimat seperti itu? Sejarah mencatat bahwa Nabi sholat di lapangan. Nah, sholatnya Nabi di lapangan itu pertama kita lihat kenapa Nabi sholat di lapangan, nggak di masjid. Ternyata hikmahnya adalah sholat di lapangan biar orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi umat Islam merasa gentar dengan banyaknya umat Islam yang berbondong-bondong ada di lapangan. Jadi setidaknya musuh takut, orang kafir yang mencoba macam-macam takut. Jadi hikmahnya seperti itu. Dan pada zaman Nabi lapangan itu banyak. Sekarang kita lihat di sini lapangan banyak apa dikit? Dikit. Roket aja, dikit lagi nggak tahu jadi perkara. Katanya mau diambil puskesmas, RSUD diambil. Sampai warganya itu dia protes. Itu apa? Tahu dikit lapangan gimana? Oke doang bukan? Ya, jadi zaman Nabi lapangan banyak. Sekarang lapangan dikit. Dulu ada di Jenderal Urip. Sekarang Jenderal Urip jadi apa? Bangunan. Iya kan? Jadi lapangan. Terus gimana kalau di jalanan? Nah, jangan bicara sholat di jalanan itu merupakan sunnah. Kenapa? Nabi nggak pernah yang namanya sholat di jalanan. Sholatnya di lapangan. Kalau udah bicaranya sholatnya sunnah itu jangan. Boleh nggak? Boleh. Jadi jangan bicaranya sunnahnya di jalanan. Enggak. Ya, jadi jangan bicara sunnah kalau memang dalilnya itu kurang tepat. Nah, justru sebenarnya kalau kita berbicara mengenai aspek manfaat, sebenarnya lebih bermanfaat sholat di masjid, di musola sekitar kita. Itu lebih bermanfaat, bukannya itu tidak bermanfaat, tapi bermanfaat. Kenapa? Karena tentunya Idul Fitri contohnya, ketika kita sholat di lingkungan kita, ketemu sama teman-teman, ketemu dengan tetangga-tetangga, tentunya langsung bisa bermaaf-maafan, bersalam-salaman. Kalau sholat jauh, pakai sorban segala macam, jauh di mana? Di Pala. Nggak tahu ini hujan, dan balik lagi. Hujan, sholat tidak hujan. Gimana kalau sholat tidak hujanan? Kita pulang apa terus sholat? Hah? Pulang. Ya, kenapa? Karena memang kalau seandainya emang sholat itu ternyata bisa menjadi kita ini meriang, faktor sholat pulang. Biarin
Karena intinya adalah sholat itu biar syiar di tempatnya masing-masing. Pertanyaannya lagi, gimana kalau orang seandainya sholat terus habis sholat pulang? Ada kan itu? Ada kan? Nah di sini tidak dijaga misalnya dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kan Rasulullah wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Nabi sholat Id ya, dan Abu Bakar, Umar sholat Id itu sebelum khutbah. Sebelum khutbah sholat, habis sholat Id langsung khutbah. Orang yang memang kagak mau dengerin khutbah, apakah sholatnya diterima? Tanya ini. Nah, dibahas oleh Al-Maghfurah Al-Habib Alwi Al-Maliki, ayahanda daripada Al-Maghfurah Al-Habib Muhammad bin Al-Maliki ya. Beliau menegaskan dalam kitab yang beliau tulis bahwa ketika seseorang tidak mengikuti khutbah, maka sholat idnya itu sah. Namun tentunya tidak mendapat kesempurnaan. Ya, kesempurnaan. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad SAW setelah sholat id beliau berkhutbah. Untungnya beliau nggak mengatakan yang pulang itu dosa. Untuk begitu. Kenapa? Beliau itu memahami bahwa ada orang-orang yang memang terutama perempuan yang nggak biasa duduk. Makanya kebanyakan ya di masjid, musola, di lapangan ketika ngadain sholat id, habis sholat yang pulang duluan kebanyakan siapa? Perempuan. Nggak biasa duduk. Nah, ironinya laki-laki yang biasa sholat Jumat pulang juga, kayak nggak betah gitu. Nah, makanya yang sempurna adalah dengerin khotib berkhutbah. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yawmal 'id rak'ataini lam yusalli qablaha wa la ba'dahuma afdal as-sab'ah. Nah, ini dapat info ini. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sholat id 2 rakaat. Lam yusalli qablahuma wa la ba'dahuma. Beliau enggak sholat sebelum sholat id dan setelah sholat id. Beliau enggak sholat sunnah yang lainnya. Ya. Akhrajahu as-sab'ah, hadis riwayat Imam perawi yang 7 kuat berarti. Jadi Idul Fitri, Idul Adha, kalau kita mau sholat sebelumnya nggak usah sholat. Nah, pandangan Imam Syafi'i seperti itu juga sama, tidak usah sholat. Namun beliau mengkhususkan lagi, khususnya imam sholat id jangan sholat sebelum sholat id atau sesudahnya. Oh itu, ini misalnya kali gitu. Jadi hadis Nabi seperti itu. Nah, Imam Malik langsung berpendapat bahwa melihat tempat. Nabi mengatakan demikian dikarenakan pada zaman Nabi sholat id ada di mana? Di lapangan. Ada nggak di lapangan sholat tahiyatul masjid? Ada nggak? Nggak ada. Ya, ya. Tahiyatul masjid nggak ada. Makanya kalau seandainya dilaksanakan di masjid musola, maka kecenderungannya boleh melaksanakan tahiyatul masjid. Namun setelahnya gak ada nas yang mengatakan sholat sunnah setelah sholat id. Habis sholat id sholat sunnah, ya gak ada. Kecuali kita mau sholat duha, itu pun sebaiknya di rumah sholat duhanya. Kenapa? Karena memang jangan sampai seolah-olah kita ini bertolak belakang dengan hadis Nabi Muhammad SAW.
sholat duha, balik ke rumah sholat duha, silakan aja. Karena itu waktunya waktu duha. Ada pun sholat-sholat yang lain itu nggak ada. Qobliyah, sholat id nggak ada, ba'diyah juga nggak ada. Ya, ini mengenai sholat setelah, sebelum dan sesudah daripada sholat id. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallal 'ida bila adhan wala iqamatin, akhraja Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Rawahu Ibnu Abi Syaibah anna awwala min ahdathil adhan al-'id Muawiyah. Ya. Dari di sini jelaskannya dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sholat id bila adzanin, nggak pakai azan, wala iqamatin, nggak pakai qomat. Hadis dikeluarkan Abu Daud dan juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau misalkan sholat id nggak ada yang namanya azan dan iqamah, gimana kalau seandainya ada bilal? Kan ada yang bertanya, nasnya itu apa? Bisanya ada bilal sholat id, ya kan? Kita ada di sini. Mana dalilnya bilal sholat id? Kalau kita boleh jujur, zaman Nabi memang nggak ada istilah bilal sholat id, nggak ada. Kenapa? Karena yang namanya bilal itu nama orang. Ya, nggak ada istilah bilal sholat. Kenapa ulama-ulama, terutama ulama NU ya, ada pakai istilahnya bilal? Kenapa? Lihat fungsi, jangan lihat Nabi nggak terjadi. Fungsinya apa? Pertama adalah ya mengingatkan kita kepada Rasulullah SAW. Kan bilal apa sih? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Mengingatkan kita kepada Nabi. Ingatin Nabi di sela-sela kita Idul Fitri. Kalau nggak ada Nabi nggak ada istilah Idul Fitri. Kemudian berikutnya lagi mengingatkan manusia gimana pentingnya ini khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Kan penting kan gitu ya. Kemudian bareng-bareng berdoa untuk muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Karena apa? Ini hari kebahagiaan. Kita ingat orang-orang yang telah meninggal dunia dari muslimin wal muslimat. Ingat. Jadi melihat fungsi, jangan melihat Nabi nggak ada, zaman Nabi nggak ada, maka nggak boleh diadain. Ya, di dasarnya seperti itu. Kalau bicaranya sejarah Nabi ngadain nggak? Bila nggak ada, gimana? Ya, seperti halnya ketika azan di kuburan, Nabi dalam hadis beliau nggak ada namanya azan di kuburan. Mau dimasukin kuburan, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan di Saudi kalau seandainya orang mau dikuburin, kuburannya benar selesai. Ya. Di sini nggak ada. Kadang-kadang ada yang pakai itu azan dan iqamah. Kenapa sih diazanin? Biar yang atas tuh ibaratnya kan yang azan yang bawah, yang lagi bersama jenazah, yang atas inget sama yang namanya azan. Bukan ingetin yang mati sebenarnya. Kan ada tuh. Kenapa diazanin? Biar yang meninggal ini inget bahwa dia pernah sedekah. Karena yang meninggal itu tentunya adalah ketika doa, insya Allah nyambung. Ya, tapi kalau bicara azan, ingetin orang yang lagi di atas, orang-orang yang sedang mengantar kuburan. Jadi intinya di situ kan yang lain. Gak diazanin silakan aja. Ya, jadi jangan ada istilah gak diazanin ini orang-orang ini orang gak ahlu sunnah atau gak diazanin ini. Ya ada yang mengatakan dulu ya, sekarang sudah ada dulu Muhammadiyah tuh enggak ada istilah modern itu enggak ada. Jadi istilahnya zaman Nabi memang tidak diazankan.
Kalau kita mengazanin sekarang aja untuk ingatkan orang yang ada di atas, gitu ya, yang lagi ada di atas lagi nungguin, ya, itu mengenai azan. Ya, kembali kepada sholat id. Jadi sholat id pada zaman Nabi bila adzan wal iqamati, enggak pakai adzan, enggak pakai iqamah. Wa Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-'id syai'an. Fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'atayn. Rawi Ibnu Majah bi isnadin hasan. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Sa'id, adalah Nabi Muhammad SAW, beliau tidak sholat sebelum sholat id, ya, syai'an. Makna syai'an itu dia pertegas, tidak sama sekali melaksanakan sholat sebelum id, gitu. Fa idza raja'a, apabila beliau balik ila manzilihi, kembali ke rumahnya, sholat rak'ataini, beliau sholat 2 rakaat. Ini bisa dimaksud dengan sholat duha. Pulang ke rumah sholat duha. Nah, ini cara kaifiahnya. Kemudian wa qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-salatu thumma yansarifu fayaqumu muqabilan nasi wan nasu ala sufufihim fa'idhuhum ya'muruhum, muttafaqun alaihi. Adalah Nabi Muhammad SAW, beliau keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha untuk ke tempat sholat. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi sholat, pertama kali yang dilakukan adalah sholat. Artinya sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian thumma yansarifu, setelah selesai, fayaqumu muqabilan nasi, berdiri di depan manusia, depan jamaah, dan jamaah berada di safnya masing-masing, memberikan mau'izah dan memberikan perintah kepada sahabat. Jadi kalau misalkan sholat id itu setelah sholat khutbah, posisinya masih ke dalam barisan, bukan kayak ceramah ngancam. Jadi di barisan, ya tetap di barisan. Nah, jadi Nabi perintahkan seperti itu. Kemudian berikutnya lagi, wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil ukhra wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima, akhrajahu Abu Dawud wa naqala Tirmidzi al-Bukhari tashihahu. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Siapa itu Amr? Amr bin Shu'aib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin As. Ya, jadi Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya. Kakeknya siapa? Dari Amr bin As. Kakeknya itu Amr bin As. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi berkata, at-takbiru fil fitri, takbir ketika Idul Fitri itu 7 kali pertama, 5 yang kedua. 7 sama 5. Wal qira'atu ba'dahuma, habis itu baru baca Fatihah. Ya, baca Fatihah. Gimana kalau misalkan ada kejadian orang sholat Idul Fitri lupa takbir? Pernah gak kejadian di sini? Belum ya? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Gimana hukum? Ingat, kita kembali ke pembahasan tadi. Takbir pada sholat Idul Fitri, ya, para fuqaha bersepakat, banyak bersepakat bahwa takbirnya itu
adalah sunnah. 7 kali, 5 kali sunnah. Makanya kalau misalkan sunnah, jika memang ada imam yang lupa, ini jangan berikut yang sunnah udah. Ya, kecuali itu ternyata rukun, nggak boleh. Ya, soalnya pernah terjadi itu di daerah Kalimantan 3 kalau nggak salah laporan, saya dapat laporan. Jadi imamnya itu sholat lupa takbir 7 kali. Sholat yang kedua takbir langsung dibahas. Wah, sholatnya sah kagak gitu loh ya. Ya, sholatnya sah nggak apa-apa. Ya, jadi takbirnya itu 7 dan 5. Dan jangan lupa bahwa takbirnya itu harus kita lihat, jangan sampai berikut takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Karena takbir 7 kali adalah takbiratul intiqal, bukan takbiratul ihram. Jadi kita pernah bahas tuh, ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Takbiratul ihram itu adalah kalimat takbir yang dibaca pertama kali, Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Kalau takbiratul intiqal setelah takbiratul ihram. Jadi yang 7 itu adalah takbiratul intiqal. Ya, 7 kali bacanya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Enggak baca gimana? Ya udah. Barangkali enggak ngerti, ya udah enggak apa-apa. Ya. Atau misalkan ada orang agak hafal, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, enggak hafal, ya udah. Yang namanya enggak hafal. Ya. Jadi ini mengenai kaifiyahnya. Kemudian berikutnya lagi, wa an Abi Waqid al-Lubhi radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fitri wal adha. Ya. Waqtarabat akhrajahu Muslim. Ini surat Qaf, ya. Surat Qaf dan waqtarabat as-sa'atu wal shaqqal qamar. Jadi surat-surat khusus dibaca. Kalau seandainya sholatnya agak panjang kan ya capek ya, makanya sholat yang pendek-pendek, surat pendek silakan saja, nggak apa-apa. Ya. Kemudian wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul 'id khalafa at-tariq, akhrajahu al-Bukhari. Adalah Nabi Muhammad SAW apabila datang hari Id, khalafat tariq. Khalafa itu artinya adalah yang menyelingi atau bersilangan dengan yang namanya jalan. Maknanya di sini adalah beliau senantiasa menggunakan lapangan. Ya, mengatakan demikian. Kemudian beliau senantiasa menjadikan ketika berjalan itu selalu bersalaman jika memang ada orang-orang yang memang menghampiri beliau. Khalafat tariq. Ya. Akhrajahu al-Bukhari. Kemudian wajah Nabi Daud an Ibnu Umar nahwu. Ya, lahu an-nabi akhadha yawmal id fi tariqi thumma raja'a fi tariqin ukhra. Maknanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa ada di jalan kemudian sampai ke jalan lain, tentunya adalah menyinggahi daripada orang-orang di sekelilingnya. Makanya ada istilah sholat Id, kita menyambangi orang-orang ke sini ya, seperti itu. Itu ajaran Nabi. Kemudian wa an Anas radhiyallahu anhu qala qadima Rasulullah al-Madinah wa lahum yawmani yal'abuna fihima fa qala qad abdalakumullahu bihima khairan minhum yawmal adha yawmal fitri. Akhrajahu Abu Dawud dan Nasai isnad sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW berjalan ke Madinah, dan beliau melaksanakannya berjalan itu sekitar yaumani 2 hari. Beliau sambil bersenang-senang. Ya abuna artinya bermain. Makna bermain ini santai arti. Karena Idul Fitri agak santai. Ya. Faqala, dan beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengganti kalian dengan kebaikan-kebaikan pada hari raya.
Artinya pada Idul Fitri, Idul Adha itu banyak kebaikan. Makanya jangan sampai ketika Idul Fitri, Idul Adha ada yang tidak merasa bahagia, harus bahagia. Nah, ini lagi seperti itu. Kemudian wa an Ali radhiyallahu anhu qala min as-sunnah ay yakhruja ila al-'id masyian. Ya, min as-sunnah, sebagian daripada sunnah, ketika keluar untuk sholat id masyian, sambil berjalan. Ya, tamamu ayyakula syai'an qabla an yakhruja qala Abu Isa wal amru ala hadzal hadits an 'inda akthar ahli al-'ilm qala al-hakim ajma'u ala anna qaul sahabi min sunnah. Jadi biasanya adalah makan sedikit kemudian setelah itu keluar. Ya, makan dulu sebelum keluar, makan dulu. Nah, setelah keluar itu tentunya sunnahnya dengan berjalan kaki, masyian, salat. Tapi kalau dekat, kalau jauh, tugas khutbah di Jati Padang, jalan kaki, ya pelan-pelan deh. Ya kalau dekat, jalan kaki. Itu sunnahnya begitu. Ya, apalagi rumah di samping musola, jalan kaki enak. Kemudian yang terakhir hadisnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu ashabahum matarun fi yawmi 'id. Fa shalla bihim Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-'id fil masjid rawahu Dawud. Dari Abu Hurairah. Jadi annahum ashabahum matarun fi yawmi 'id. Ternyata ketika itu ada sholat id hujan. Akhirnya Nabi sholat bersama sahabat, sholat al-id fil masjid, sholatnya di masjid. Jadi satu saat Nabi sholat di masjid cuma kalau hujan. Kalau nggak hujan di lapangan. Dan kalau di lapangan, kenapa sholat lapangan? Karena ingin dilihat sebagai kekuatan yang besar. Jadi itu mengenai kaifiyah daripada sholat id. Udah masuk waktu isya ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah besok kita sambung sholat kusuf atau disebut dengan sholat gerhana. Kita belum pernah rasain ya, belum pernah melaksanakan ini. Nanti insyaallah kalau ada sholat kusuf yang benar manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. وصل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالعافية. اللهم ارزقنا محمد وحب المرسلين والملائكة المقربين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابتنا في ديننا وأمامك وتؤتى ولجر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة